Ini kegiatannya pengawas. Oh, gitu. Motivasi siswa rendah dalam pembelajaran. Oh, gitu. Ya. Iya, boleh. Nah, sekaligus. Oke, silakan. Oh ya, oke, siap. Ada jaga. Berarti ini sama dengan Pak siapa tadi? Suasana di kantor. Pak Agus ya? Oke. Begini, ini menurut versi saya pribadi ya. Nah, jadi menurut versi saya itu sebabnya siswa motivasi belajarnya di kelas ya itu rendah. Nah, ini apakah ini hanya persepsi Bapak Ibu atau memang ini hasil riset ya? Kalau hasil riset maka saya jawabnya juga harus hasil riset, tapi karena mungkin ini persepsi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mengatakan bahwa motivasi belajar anak di kelas saat KPM itu rendah ya, itu kan persepsi ya. Nah, maka saya juga akan memberikan persepsi saya bahwa rendahnya motivasi siswa itu bisa disebabkan oleh dua faktor paling tidak ya. Jadi dua faktor. Yang pertama memang faktor dari lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga di mana orang tua atau keluarga itu kurang memberikan dukungan ya, atau kurang memberikan perhatian, atau juga kurang peduli dengan belajar si anak ya. Itu masalah internal keluarga. Nah, kemudian yang faktor kedua adalah lingkungan kelas ya. Lingkungan kelas ini bisa jadi itu faktor dari si gurunya ya, si guru ya. Jadi yang faktor lingkungan kelas ini yang pertama dari gurunya. Kenapa dari gurunya? Karena dari guru ini sangat menentukan bagaimana keberhasilan daripada sebuah proses pembelajaran ya. Seorang guru harus mampu mendesain sebuah pembelajaran menjadi sebuah pembelajaran yang menarik ya, yang menarik, menyenangkan ya, sehingga siswa benar-benar semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Itu faktor dari guru ya. Nah, jadi ada faktor lain lagi selain guru, yaitu juga faktor suasana kelas. Nah, itu ya, suasana kelas. Nah, ini kan mencakup bagaimana anak itu bergaul dengan lingkungan kelasnya. Nah, persaingan kelasnya bagaimana, artinya persaingan antara anak dengan anak ini bagaimana, kadang-kadang itu juga menentukan daripada motivasi belajar ya. Itu saya kira dua faktor itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada lagi, silakan.
Ya. Nah, lingkungan kelas itu juga kalau mau lebih luas juga lingkungan sekolah, ya. Nah, kalau kalau kelas itu yang memanage adalah gurunya, kalau lingkungan sekolah berarti yang memanage adalah sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kan bagaimana sekolah itu bisa menciptakan lingkungan belajar di sekolah itu yang menjadi lingkungan yang memang benar-benar mendukung kegiatan pembelajaran dan menyenangkan bagi siswa. Gitu. Oke. Nah, kesulitan belajar yang bagaimana, Bu? Oh, itu ya 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 ya. Ya. Oke, Pak Agus sama? Oh, gitu ya. Jadi Pak Agus rendahnya hasil belajar, Bu Margareta kesulitan. Oh, gitu ya. Yang ditanyakan apanya? Penyebab kesulitan atau penyebab tidak memperhatikan? Oh, gitu. Ya. Oke, ini Bu Margareta dulu ya. Nah, jadi kalau menurut tema saya ada beberapa hal yang menyebabkan kesulitan belajar siswa. Ya, yang pertama dari faktor intrinsik siswa sendiri. Ya, siswa sendiri itu seringkali memang kesulitan belajar itu kan disebabkan oleh karena kesiapan si anak ya, kesiapan si anak ya, baik persiapan secara fisik ataupun secara psikis ya, mental ya. Nah, kalau sudah berbicara masalah kesiapan mental, psikis itu kan tergantung individu masing-masing ya. Bagaimana dia mempersiapkan diri belajar dari rumah ya kan, termasuk juga faktor fisik ya, fisik siswa. Terkadang kesulitan belajar ini muncul karena fisik siswa yang kurang mendukung, mungkin kesehatan yang kurang fit ya, atau mungkin lambat sarapan dan sebagainya, sehingga menyebabkan si anak mengalami kesulitan belajar ya. Nah, kemudian juga ada faktor dari guru ya. Nah, kembali lagi bagaimana sekarang ini guru ya mendesain sebuah pembelajaran yang saat ini kan lagi dikembangkan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, pembelajaran yang berbeda ya, sesuai kebutuhan anak. Nah, ini guru harus paham dengan kondisi anak ini ya. Jadi kalau misalkan ada 30 siswa, maka harus paham bagaimana gaya belajar siswa, kesulitan-kesulitan siswa itu di mana, harus paham satu persatu ya. Nah, itulah maka guru harus dituntut mampu memahami kebutuhan siswa, sehingga kalau sudah paham dengan kebutuhan siswa, maka guru bisa mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa ya. Kan
gaya belajar siswa juga macam-macam gitu ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditorial. Nah, makanya dalam mendesain sebuah pembelajaran, ya, maka pembelajaran diferensiasi, ya, itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu guru harus melakukan tes, ya, atau asesmen diagnostik terlebih dahulu, ya, itu untuk mengetahui kebutuhan siswa, ya, termasuk gaya belajarnya. Nah, terkait itu juga dengan Pak Agus, ya, hasil belajar Pak Agus, ya. Nah, hasil belajar yang bagaimana tadi Pak Agus, menurun atau cenderung? Hasil belajar siswa yang rendah. Nah, hasil belajar siswa rendah ini juga sebenarnya kurang lebih sama dengan kesulitan. Kalau anak-anak itu merasa sulit, berarti kan juga hasilnya akan rendah. Nah, kan gitu ya. Jadi saling ada korelasinya lah gitu ya. Nah, kemudian untuk yang saya tanyakan lagi kepada Pak Agus, untuk mengatasi belajar yang rendah, hasil belajar rendah, atau untuk apa Pak yang ditanyakan? Oh, untuk mengatasi, ya. Jadi untuk mengatasi hasil belajar yang rendah, ya, yang harus dilakukan oleh guru ini, saya lebih utama menyoroti guru, ya. Jadi sebelum melakukan tes, memang guru itu kan harus menyiapkan perangkat tesnya, ya. Nah, maka perangkat tes ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Nah, pertanyaannya menjadi lebih luas lagi, bahwa seberapa banyak atau seberapa besar, ya, guru dalam mengembangkan pembelajaran, ya, dalam mengembangkan tujuan pembelajaran, di breakdown menjadi indikator-indikator tadi, ya. Nah, itu, ya. Jadi perangkat tesnya harus sesuai, ya, sesuai. Nah, kemudian untuk mengatasi selanjutnya adalah selain perangkat tes, guru harus melakukan refleksi, ya. Guru harus melakukan refleksi. Kira-kira dalam hasil refleksi itu penyebab rendahnya hasil belajar itu disebabkan oleh apa? Maka dari hasil refleksi itu nanti akan nampak, akan muncul, ya. Apakah itu disebabkan oleh proses pembelajaran yang kurang tepat, ya, atau media yang kurang mendukung, nah, atau situasi kelas, kondisi kelas yang kurang mendukung. Nah, itu. Nah, kalau dari situ sudah ditemukan masalahnya, maka guru bisa melakukan tindak lanjut, ya. Misalkan yang salah atau yang belum maksimal, misalkan media, maka dalam pembelajaran selanjutnya media yang sesuai kebutuhan siswa apa, sesuai dengan mapel yang diajarkan, materi yang diajarkan, gitu ya. Terus kemudian misalkan strategi belajar mengajarnya, ya. Kalau kemarin mungkin kenapa hasil belajar siswa rendah, karena gurunya ceramah terus, gitu ya, misalkan. Nah, berarti untuk selanjutnya harus dikembangkan model pembelajarannya. Mungkin ada model diskusi, presentasi, atau model yang lainnya, ya. Apalagi sekarang ini kan lagi dikembangkan dengan istilah PBL itu, ya, ya, pembelajaran berbasis, ya, masalah, ya, itu, ya, project, ya, itu. Nah, oke, saya kira itu Pak. Jadi penyebab
hasil belajar rendah itu, dan untuk meningkatkannya ya, untuk meningkatkannya maka kalau tadi sudah tahu hasil refleksi tadi, maka ya guru harus memperbaiki di mana letak kelemahannya tadi ya. Itu apakah perangkat tesnya yang lemah atau proses pembelajarannya yang lemah ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu lakukanlah kegiatan yang namanya remedial ya, buat program remedial ya. Itu. Oke, itu Pak. Jangan banyak-banyak ya. Oh no. Ya, oke. Berapa soal, Bu? Alhamdulillah 6, ini baru 2 ya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Pak Agus sama ya. Nah ini tugas Bapak Ibu, kenapa siswanya suka tidur di kelas? Ya. Nah, jadi Kurang aktif. Putarkan musik. nah, mm-mm. Mm-mm. Ya. Nah, oh, nah, jadi ini gini, ini kan permasalahannya sudah umum ya, ya. Nah ini permasalahannya sudah umum. Nah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Itu kan pertama ya, sekolah ya, ini yang pertama, yang sekolah dulu ya. Sekolah bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, apakah itu melalui rapat-rapat ataukah melalui surat edaran ya, bahwa pentingnya belajar di sekolah. Nah untuk itu disarankan, diimbau kepada orang tua bahwa dianjurkan kepada anak-anaknya untuk bisa memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anaknya, ya kan gitu ya. Itu mungkin bisa membantu kerja di kebun ketika hari libur, Sabtu, Minggu ketika libur gitu ya. Nah itu. Di sisi lain juga memberikan nutrisi yang cukup gitu ya, nutrisi yang cukup, karena siswa yang ngantuk ini salah satu sebabnya kan karena nutrisi gizi yang apa ya, rendah. Secara kesehatan kalau nutrisi gizi yang kurang mendukung kan otomatis anak mudah lelah ya, anak mudah lelah. Dan kalau udah lelah mesti ngantuk kan itu ya. Nah, atau disebabkan juga bisa jadi si anak yang tidak bisa tidur tenang istirahatnya, karena mungkin kalau malam main HP aja kan nggak bisa kan tidur nyenyak. Nah maka perlunya orang tua untuk memantau anaknya ya, supaya istirahatnya cukup. Nah terus kemudian dari pihak sekolah sekarang ini kan ada program pelajar peduli stunting itu ya.
gizi. Jadi asupan gizi ya, kalau memang bisa menganggarkan sekolah memberi nutrisi gizi tambahan, misalkan setiap Jumat ada makanan bergizi, bubur kacang hijau atau susu, dan pemberian susu gratis pada anak dan sebagainya ya, itu dari pihak sekolah, otomatis kan menyesuaikan dengan anggaran sekolah. Nah kemudian yang selanjutnya lagi-lagi dari guru. Nah kalau guru tahu siswanya ngantuk, apa yang harus dilakukan? Kan sudah tahu hari-hari kok ada yang ngantuk gitu ya. Nah maka guru lagi-lagi model pembelajarannya harus menjangkau anak itu ya, supaya anak-anak tidak ngantuk. Bagaimana caranya? Gunakanlah strategi belajar mengajar yang tepat. Kalau ngantuk, biasanya orang ngantuk itu kan kadang dengerin orang ceramah ya kan. Nah, tapi kalau anak itu disuruh melakukan kegiatan, saya yakin nggak ngantuk. Misalkan bermain peran, ya kan, terus kemudian praktik, ya itu saya kira nggak ngantuk, gitu ya. Oke, ya silakan. Nanti lo mau sepi lagi. Itu bensin. Bisa. Karena evaluasi selanjutnya ya. Tuh. Kemudian untuk Pak Agus, tadi tentang apa Pak? Oh gitu, pembelajaran inovatif di kelas. Nah, yang inovatif itu yang gurunya atau yang siswanya? Siswanya. Oh gurunya. Oh begitu. Jadi Bapak mengalami kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif tadi ya. Nah, apakah Bapak pernah melakukan asesmen diagnostik? Nah, itu kendalanya. Berarti Bapak kalau belum melakukan asesmen diagnostik, Bapak belum tahu persis karakter dan kebutuhan si anak, ya kan? Sehingga Bapak belum bisa menemukan mengembangkan pembelajaran itu dengan maksimal, gitu ya. Karena memang betul judul kita sudah inovatif gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin bagi anak itu hal yang biasa saja, gitu ya. Nah, jadi Bapak tahu dulu ya kebutuhan anak itu bagaimana, baik kebutuhan secara mode pembelajaran atau gaya belajar anak. Nah, setelah itu baru Bapak mengembangkan ya ide-ide kreatif Bapak tentang inovasi ya, inovasi dalam pembelajaran ya. Inovasi itu bisa terkait dengan materi ya, materi-materi yang apa ya, yang memacu pada anak supaya berpikir lebih baik, lebih berkembang. Juga inovasi ini bisa terkait dengan media pembelajaran ya. Nah, Bapak ngajar apa Pak? Pemeliharaan. Nah, mungkin Bapak bisa mengembangkan sebuah miniatur atau peralatan atau alat-alat peraga dan sebagainya ya. Nah, itu yang mudah dipahami untuk anak ya Pak, supaya anak lebih bisa. Jadi kalau tadi tanya kesulitannya atau penyebabnya ya, penyebab kenapa Bapak dalam mengembangkan itu merasa sulit ya, salah satu menurut saya adalah Bapak
belum melakukan asesmen atau tes diagnostik, sehingga Bapak belum tahu persis apa yang menjadi kebutuhan si anak. Itu Pak. Ya. Oke. Ya. Mm-mm. Oke. Ya. Oke. Kalau Pak Agus, ya. Ya, oke. Yang dari Bu Margareta, lemahnya anak, literasi anak ya. Ya, membaca dan numerasi. Terus kemudian dari Pak Agustinus itu susahnya anak untuk diajak belajar HOTS ya, atau berpikir HOTS ya. Nah, oke. Yang tentang literasi dulu, diakui atau tidak diakui, memang secara umum masyarakat Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, bukan hanya SLTA, bahkan ke perguruan tinggi itu secara dunia ya, secara internasional kita nomor urut berapa itu ya? 70 kah atau 100 berapa gitu ya. Jadi kita memang lemah literasi ya. Lemah literasi ya, baik itu yang membaca, berhitung ya, atau yang numerik tadi ya, itu. Nah, itu memang diakui atau tidak diakui, kita memang lemah. Termasuk gurunya sendiri, saya sendiri juga mungkin agak kurang gitu ya. Nah, untuk itu tadi yang ditanyakan solusinya atau penyebabnya? Penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya itu kan tergantung apa ya? Pembiasaan ketika anak-anak itu selama masa sekolah sebelum-sebelumnya ya, sekolah sebelum-sebelumnya, juga pembiasaan di rumah ya, itu bagaimana pembiasaan untuk membaca gitu ya. Tuh. Terus kemudian untuk mengatasinya, solusinya, maka mau nggak mau anak ini harus dipaksa membaca ya, membaca. Nah, kalau ibu tadi contohkan lebih senang lihat HP gitu ya. Nah, berarti karena sekarang gini Bu, membaca itu tidak harus lewat buku ya, membaca lewat HP pun juga boleh. Nah, mungkin materi-materi ibu, bahan-bahan bacaan ibu itu dibuat digital di HP itu ya. Nah, itu ya, sehingga anak tetap senang baca walaupun lewat HP gitu ya, itu. Nah, saya kira gitu Bu ya. Jadi kan juga sekolah wajib ya, sekolah wajib melaksanakan program literasi sekolah ya, itu. Terus kemudian tentang HOTS ya, anak-anak terasa sangat kesulitan untuk diajak
HOTS ya, berpikir tingkat tinggi. Nah itu juga menurut saya itu karena terkait dengan lemahnya literasi, Pak. Ya, lemahnya literasi. Kalau anak itu rajin membaca, ya, kemudian berlatih, berhitung dan sebagainya, saya yakin itu akan mudah, ya, gitu. Dan juga di sisi lain, kenapa anak-anak kok cenderung susah diajak berpikir yang sulit-sulit? Itu juga karena ada pembiasaan yang salah selama ini, ya. Selama ini anak-anak belum terbiasa diajak berpikir tingkat tinggi, ya. Anak cenderung dimanja, ya. Anak cenderung dimanja, ya, baik dari gurunya atau dari orang tuanya, ya, dimanja, ya. Nah, sehingga karakter anak itu belum terbentuk untuk berpikir yang berat-berat. Nah itu ya. Maka dari itu tugas kita, tugas guru-guru untuk melatih, membiasakan anak untuk literasi dan berpikir tingkat tinggi tadi, HOTS tadi ya. Saya kira gitu Pak. Bu, silakan. Alhamdulillah, terakhir ya, satu lagi. Oke, untuk Pak Agus, sama ya. Nah, jadi lemahnya minat di bidang apa? IT ya, pemanfaatan teknologi. Sebenarnya menurut saya itu hanya apa ya? Kalau anak-anak sekarang itu cenderung sebenarnya senang dengan teknologi, ya kan? Nyatanya kalau dia bermain game itu berjam-jam, berhari-hari mungkin tahan saja ya. Nah, tapi kalau diajak yang ke pembelajaran kok agak susah. Nah, berarti memang harus butuh kreativitas tinggi dari guru ya untuk membuat pembelajaran itu ya, teknologi itu menjadi sebuah media pembelajaran yang benar-benar diminati oleh siswa, membuat anak senang siswa itu ya. Contohnya tadi Ibu mencontohkan kalau misalkan PowerPoint dalam bentuk tulisan agak kurang minat, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan dalam bentuk bergerak, ya, manusia bergerak dan sebagainya, itu cenderung anak senang, ya kan? Tapi ingat Bu, berarti ini kan gaya belajarnya anak itu adalah gaya belajar auditorial kecenderungannya. Dia senang melihat, ya, melihat sesuatu itu senang. Nah, tapi nanti kalau itu menghadapi gaya belajar anak itu yang visual, oh ya, yang tadi visual Bu, ya maksud saya tadi visual, anak-anak itu senang yang gambar-gambar bergerak, melihat gambar itu yang visual ya, dia melihat, gitu ya. Nah, tapi berbeda nanti kalau Ibu menemukan yang auditorial, yang dia senang mendengarkan, nah, gitu ya. Jadi dalam mendesain itu mau nggak mau, ya. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan kebutuhan anak, ya.
mana yang anak senangnya video bergerak, mana yang senangnya suara, kan gitu ya. Nah, itu. Jadi menurut saya itu lemahnya pemanfaatan teknologi itu disebabkan karena kurang tepatnya saja dalam pemanfaatannya itu tadi ya. Kurang tepatnya antara kebutuhan siswa, minat siswa dengan apa yang kita sampaikan. Kalau sesuai, saya yakin anak-anak senang kok gitu ya. Nah, atau membuat animasi itu kan sekarang ada Canva ya, terus kemudian ada SketchUp, macam-macam lah aplikasi ya gitu ya. PowerPoint pun bisa dibuat animasi ya kan gitu ya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama Bu. Nggih. Amin. Amin. Nggih, silakan. Nggih. Oke, siap. Oke, kalau gitu amin. Terima kasih juga Bapak Agus, Bapak Ibu Margareta, mudah-mudahan sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Yeah. Mohon maaf jika tidak kurang memuaskan. Amin. Yeah.